Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerjanya maksimal 7 hari sebelum Idul Fitri. Pembayaran THR juga harus utuh dan tidak boleh dicicil. Namun hampir tiap tahun pelanggaran pembayaran THR masih saja terjadi. Mengapa sulit meminta komitmen pengusaha untuk membayarkan THR secara utuh kepada pekerjanya? Apakah masih ada pekerja yang terancam tidak mendapatkan THR? Untuk membahasnya sudah hadir melalui sambungan video conference ada Ketua Bidang Advokasi Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Darwoto, dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek, Mirah Sumirat. Bu Mirah, Pak Darwoto, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis. Saya ke Pak Darwoto dulu. Pak Darwoto, situasi pada tahun ini sudah lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pandemi masih sangat tingginya begitu. Apakah ini artinya Pak Darwoto maka pengusaha bisa dikatakan siap membayarkan THR sesuai dengan ketentuan? Selambatnya H-7 sebelum Lebaran dan tidak dicicil, utuh begitu? Iya, memang kondisi sekarang lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir ya. Jadi kesiapan pengusaha untuk membayar THR ini juga sudah dipersiapkan. Bahkan saya mendengar ada beberapa perusahaan yang sudah membayarkan itu 2 minggu sebelum hari raya. Sehingga kalau kita hitung kira-kira antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 itu adalah saat-saatnya di mana perusahaan untuk membayar THR kepada karyawannya. Kalau dibandingin tahun lalu Pak Darwoto kan ada beberapa sektor industri yang kesulitan ya untuk membayarkan THR secara utuh begitu seperti industri alas kaki. Nah pada tahun ini apakah ada sektor industri tertentu yang mungkin kesulitan untuk membayarkan THR-nya dari kacamata Apindo seperti apa? Ya, kalau di beberapa sektor memang ada kendala mereka di dalam mendapatkan order dari buyers di luar negeri sana, karena kita tahu bahwa di negara-negara Eropa dan Amerika kan untuk alas kaki dan itu kan juga alas kaki dan tekstil ya itu kan juga ada penurunan yang cukup drastis. Nah tentu kami dari Apindo sudah berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha tersebut bahwa untuk pembayaran THR tahun ini itu tetap dibayarkan secara utuh. Dan meskipun ada peraturan menteri yang nomor 5 yang kaitannya untuk gaji bisa bisa dikurangi karena sesuai dengan kondisi di perusahaan untuk beberapa bulan, tetapi tidak untuk THR. THR tetap dibayar utuh. Demikian. Oke, baik. Bu Mirah, dari kalangan serikat pekerja seperti apa? Apakah masih ada kekhawatiran ada perusahaan yang tidak membayarkan THR-nya sesuai dengan ketentuan, Bu Mirah? Ya, dari sisi regulasi, ketentuan secara hukum sudah disampaikan tertulis bahwasannya di Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan itu diberikan kepada pekerja buruh, jelas di sana sudah ada ya. Yang kedua, ketika perjalanannya nih kemarin kan pada saat pandemi COVID kita regulasi yang dikeluarkan berupa surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa THR boleh dicicil, kemudian THR juga boleh malah ada yang nggak dibayarkan, dan Aspek Indonesia salah satu federasi yang mengalami bahwa ada anggota kami THR-nya nggak dibayar tahun 2020, 2021. Dibayar-bayar di tahun 2022 setelah kita proses di pengadilan dan menang. Beberapa kasus ada gitu ya. Dan ketika kawan-kawan pekerja buruh ini nanti menjelang di bulan April hari raya, dan pemerintah saat ini setelah ada rapat di sana oleh Kementerian Kerja dan menyambut dalam tanda kutip ya THR akan diberikan secara utuh, saya kira itu memang sudah seharusnya diberikan secara utuh karena memang porsi atau juga pos THR itu kan diberikan atau disiapkan jauh-jauh hari setahun sebelumnya. Jadi bukan pada hari ini mau lebaran lalu disiapkan secara mendadak gitu, enggak. Artinya anggaran untuk THR itu sudah ada 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya para pengusaha itu untuk tidak membayarkan atau mencicil THR pekerja buruhnya. Itu. Nah kalau tahun ini bagaimana nih Bu Mirah? Apakah sektor industri yang tahun 2020, 2021 yang tidak mampu membayarkan THR-nya itu bisa dipastikan tahun ini akan tidak kesulitan begitu membayarkan hak pada pekerjanya? Harusnya tidak ada lagi kasus-kasus yang tadi disampaikan di awal. Harusnya tidak, tetapi tetap waspada. Kami tetap juga tadi kalau kementerian tiap tahun
membuat posko. Kami pun di Aspek Indonesia juga bikin posko untuk anggota kami ya, untuk anggota kami apakah dibayarkan atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak, tetapi kalau dari keterangan kawan-kawan pengusaha seperti yang Pak Darwoto sampaikan, itu kecenderungan sangat minim untuk tidak membayarkan gitu ya, sangat minim. Meskipun tadi sampaikan ada Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang upahnya boleh dipotong, tetapi untuk sektor ekspor gitu ya, itu pun masih ada pro dan kontra dan banyak pertentangan dari kawan-kawan pekerja buruh gitu. Artinya mudah-mudahan untuk tahun ini tidak akan terjadi, tetapi kami tetap melakukan pantauan atau monitoring. Oke, ini sektor industri apa sih nih, Bu Mira, yang kemarin-kemarin kesulitan gitu membayarkan THR-nya? Ya, kemarin tuh sektor industri makanan, restoran, itu yang kemarin kesulitan mereka. Sebenarnya kalau saya, ya karena alasannya sih pandemi COVID alasannya ya, tetapi usut punya usut, ternyata kalau kita lihat laporan keuangan mereka juga masih bagus, masih bisa mampu gitu ternyata. Setelah kami telusuri lagi memang nakal aja pengusahanya gitu. Dan sayangnya bukan anggota Pak Darwoto, kalau anggota Pak Darwoto saya sampaikan protes tuh kepada Darwoto langsung gitu. Oke, Pak Darwoto, keadaan dari pengusaha pada saat ini seperti apa sih? Apakah memang lebih baik begitu sehingga kemudian alasan COVID itu atau kesulitan keuangan itu sudah nggak cocok lagi begitu? Ya, seharusnya sih memang sudah tidak ada alasan lagi karena kecuali yang tadi ya, yang saya katakan tadi, yang ekspor ke luar negeri khususnya Eropa dan Amerika. Tapi kalau untuk yang lain-lain, sektor transportasi juga sudah mulai membaik, sektor manufaktur juga sudah mulai ya tahun 2022 dan 2023 ini kan udah kita harapkan kan ini saatnya kita untuk menggenjot produksi ya untuk sektor-sektor industri baik manufaktur maupun jasa lainnya. Nah, kalau untuk yang pengusaha yang nakal-nakal ini bagaimana nih Pak Darwoto? Meskipun mungkin kalau kata Bu Mira bukan anggotanya Apindo ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa memantau dan kemudian saling mengawasi begitu supaya tidak ada pengusaha yang nakal lagi begitu untuk tidak membayarkan THR? Ya, tentu sesuai mekanisme aturan yang ada, Kementerian Ketenagakerjaan kan melakukan pengawasan, bahkan juga Apindo di daerah juga melakukan pemantauan kepada anggota-anggota yang ada di lapangan sana. Dan jika ditemukan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan, tentu ini kan namanya juga pengusaha nakal kan. Kalau nakal ya harus dicewer. Nah, kalau dengan kondisi begini, kita harapkan sih ya dari seluruh anggota Apindo tidak ada yang seperti itu gitu. Tapi kita juga melihat bahwa sesuai dengan laporannya Mbak Mira tadi kan katanya ada, dan ya itu menjadi perhatian kita dari anggota Apindo dan dari Apindo itu sendiri bahwa kita betul mewanti-wanti kepada perusahaan untuk tetap membayar THR, karena THR itu kan selama 1 tahun ini kan memang sudah melakukan budgeting dengan baik ya. Beda kalau tahun 2020-21 itu kan budgeting perusahaan kan kacau karena akibat pandemi. Nah, artinya sekarang ini ya kita sudah bisa merencanakan dengan baik sehingga pembayaran THR ini tetap sesuai dengan waktunya dan nilainya juga tetap sesuai dengan aturan yang ada. Oke, baik. Bu Mira, pengawasan yang bisa dilakukan terhadap pengusaha yang nakal-nakal ini bagaimana caranya, Bu? Ya, yang pertama di Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu juga menyampaikan ketika ada pengusaha atau perusahaan yang tidak membayarkan, dia mendapatkan sanksi. Cuma sayangnya sanksi administrasi. Dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, kemudian juga sampai ujungnya pembekuan, belum ada sanksi pidana. Itu di dalam Permenaker nomor 6. Ya, kemudian yang kedua, kalaupun pengawasan sekarang ini ya harusnya dikuatkan lagi, diperkuat lagi, yaitu fungsi dinas tenaga kerja di level kota kabupaten. Kawan-kawan pengawas di dinas tenaga kerja ini jangan cuma duduk manis di belakang meja, tetapi mereka harus jemput bola gitu, mendatangi, mengawasi langsung kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Jadi jangan hanya menerima pengaduan saja, jadi menunggu laporan pengaduan, ketika nggak ada ya sudah, jangan begitu. Maksud saya antisipasinya adalah mereka mendatangi
para pengusaha-pengusaha yang ada di sekitarnya untuk menyampaikan sejak dini nih loh, mengingatkan dari awal. Saat ini nanti diingetin lagi, lalu kemudian seminggu kemudian diingetin lagi. Kemudian ditanyakan juga kawan-kawan pekerja atau buruh yang ada di sana, jangan sampai dia ketemu sama pengusahanya aja gitu. Jadi ketika ketemu sama pengusahanya ya hengki-pengki deh gitu. Kemudian di kemudian hari malah timbul masalah, ternyata kawan-kawan pekerja buruh nggak dapet. Itu yang paling maksimal. Yang ketiga, ya kawan-kawan pengusaha juga bisa nanti bergandengan tangan dengan kawan-kawan pekerja untuk bisa sama-sama menjadi pengawas di lapangan. Oke, baik. Roto, kalau misalnya memang fungsi pengawasan sudah dilakukan, tapi kemudian masih saja ada pengusaha yang nakal begitu. Nah, ini penyebabnya kenapa nih, Pak Darwoto? Ya, kalau pengusaha yang nakal itu kan namanya juga nakal, berarti kan banyak cara mereka untuk menghindari membayar THR kan? Ya. Tetapi saya yakin bahwa dengan pengawasan yang ketat, hal yang demikian bisa dikurangi ya, pengusaha-pengusaha yang memang kurang bisa melaksanakan aturan mengenai pembayaran THR ini. Dan kita dari Apindo juga selalu meminta kepada seluruh pengusaha, baik anggota maupun enggak anggota Apindo, itu untuk patuh ya terhadap ketentuan THR ini, untuk membayarkan untuk tahun ini pembayarannya secara penuh. Karena ini bagaimanapun juga karyawan itu adalah bagian dari keluarga kita di pengusaha, di perusahaan-perusahaan itu. Sehingga dengan pembayaran THR ini kan bukan hal yang baru ya. Bayar THR ini kan sejak zaman dahulu kala itu sudah ada pembayaran THR. Artinya secara cost perusahaan juga sudah sudah mengatur dan sudah menyiapkan dari sisi budgetingnya di perusahaan, sehingga tiba waktunya pembayaran ya memang harus dilakukan pembayaran, kecuali dalam kondisi-kondisi seperti COVID 2 tahun terakhir ini. Kalau kondisi itu memang siapa yang bisa yang memprediksi akan seperti itu gitu loh. Nah di saat kondisi sudah mulai normal, tentu kita juga kembali normal lagi di dalam melakukan aktivitas, dan otomatis kewajiban-kewajibannya juga normal lagi gitu. Jadi inilah yang kita kita selalu dorong kepada pengusaha-pengusaha untuk bagaimana pembayaran THR adalah bagian dari kesejahteraan kepada karyawan kita gitu. Pak Darwoto, ini persentase dari pengusaha yang kesulitan membayarkan THR-nya itu berapa banyak sih? Ya, kalau dari anggota Apindo hampir 100% ya pembayaran THR, kecuali tahun lalu ya. Kalau 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu memang bisa sekitar berapa persen, 30-an persen. Itu pun juga ketepatan sesuai yang dijanjikan juga dibayarkan dengan baik. Tetapi kalau untuk tahun ini saya rasa 100% anggota Apindo itu untuk patuh membayar THR dengan nilai penuh. Oke, baik. Bu Mira, apakah sanksi yang diberikan selama ini kepada pengusaha yang nakal ini tidak cukup memberikan efek jera, sehingga kemudian setiap tahun berulang begitu? Ya, sepertinya kan kuncinya ada di pemerintah sih. Kalau pemerintah mulai kacau mengeluarkan surat edaran, Permenaker nomor 6 tahun 2016 sudah jelas mengatur tentang pembayaran tunjangan hari raya untuk pekerja buruh. Di situ sudah atur tuh seminggu, 2 minggu sebelumnya gitu ya, udah bagus lah. Tapi kan kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran tuh yang bikin kacau itu, surat edaran bisa dicicil lah. Makanya kenapa buruh pekerja itu kemarin protes gitu. Nah, tahun 2023 ini agak adem nih gitu ya, dan sesuai dengan tadi Pak Darwoto juga adem banget. Ini saya dengernya Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, akibat dampak puasa kayaknya. Nah, tapi kalau misalnya sanksi yang ditanyakan apakah cukup jera, enggak juga, karena masih sanksi administrasi banyak yang juga masih mengulangi terus gitu. Dan ini lagi-lagi kalau kita tanyakan fungsi pengawas nih, kadang pemerintah, saya sudah ngalamin Pak Darwoto juga pernah jadi LKS Tripartit Nasional bareng sama saya gitu ya. Ini sejak tahun 2016 mengakui Bu Dirjen Bu Hayani bahwa fungsi pengawas tenaga kerja ini sekarang sudah diambil oleh Pemda. Akibatnya
Alasannya kekurangan sumber daya manusianya lah, kompetensinya lah gitu ya. Yang aturan di pertamanan pemakaman dipindahin ke dinas tenaga kerja jadi pengawas, jadi nggak nyambung. Nah, untuk mengisi ruang ini sebenarnya bisa tadi difungsikan, kan ada LKS di masing-masing daerah tuh, LKS tripartit daerah, ada unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Nah, itu diberdayakan saja untuk pengawasan-pengawasan terkait dengan pembayaran THR yang di lapangan. Saya kira itu gitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau ditanyakan sanksi masih kurang efektif kalau cuma administrasi. Jadi harus ada sanksi pidana seperti misalnya kalau pengusaha membayar upah di bawah UMP, itu kan ada tuh sanksi pidana yang mengiringi gitu ya. Tetapi kalau THR tidak, maka dari itu banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih nakal. Kalau tadi Pak Darwoto di Apindo oke lah ya 100%, tapi kan di luar sana banyak yang nggak jadi anggota Apindo. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu. Bu Mira, ini kalau bentuknya surat edaran dari pusat ya, yang kemudian meminta seluruh pengusaha untuk betul-betul membayarkan THR-nya penuh, tidak dicicil, selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, begitu kira-kira di tingkat daerah akan 100% diikuti tidak? Harusnya ngikutin, harusnya gitu ya. Tetapi tadi yang namanya orang nakal, ada aja gitu ya yang nggak mau patuh gitu terhadap putusan negara, dalam hal ini putusan pemerintah. Udah jelas lah, nggak usah pakai surat edaran, Permenakernya aja deh gitu. Itu udah jelas, Permenaker kan di atasnya surat edaran gitu ya. Kenapa mereka nggak mau patuh juga tadi? Karena memang saya menduga kuat juga sih ada ya tadi quote and quote ya, dugaan kuat saya ada main mata juga dengan oknum di pengawasan di dinas gitu ya, dan antara dinas dengan pengusaha-pengusaha yang nakal itu. Jadi mekanisme pelaporannya kalau misalnya memang ada yang tidak membayarkan kewajibannya, itu bagaimana nih Bu Mira sebaiknya? Mekanisme gini, ini kan kita posko nih, posko. Kalau pengusaha misalnya nggak mampu, nggak kuat, maka dia kan seharusnya memang jauh-jauh hari dong ngomongnya, bukannya pada saat hari ini ketika sudah memasuki Ramadan dia bilang nggak kuat, padahal kemarin dia produksi terus kan gitu. Ini salah satu indikator perusahaan yang nakal, pengusaha yang nakal. Jadi itu nggak usah diterima, maksudnya nggak usah dilayani oleh pemerintah ketika mendapatkan laporan dari pengusaha ya ketidakmampuan mereka membayarkan THR. Tetapi kalau misalnya poskonya, kawan-kawan ya pasti mengadakan, yang banyak mengadukan adalah kawan-kawan serikat pekerja atau para pekerja buruh itu ke posko-posko yang sudah disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tahun lalu juga kan paling banyak adalah dari kawan-kawan serikat pekerja atau pekerja buruh yang melaporkan ke posko Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan tidak dibayarkannya THR kepada mereka. Pak Darwoto, ada tanggapan Pak Darwoto? Ya, mekanismenya kan kalau seperti tadi yang Mbak Mira sampaikan kan, kalau memang ada hal yang seperti itu, kalau baiknya ya memang dibicarakan dengan jangan mendadak nggak bisa membayar gitu loh. Tapi kan itu harusnya tidak terjadi lagi lah untuk tahun ini. Kalau mekanisme hubungan industrial di tingkat perusahaan juga menyangkut bagaimana ketidakmampuan perusahaan juga tetap dikomunikasikan. Sepanjang komunikasi baik, misalnya bayarnya nggak tepat waktu, apakah itu beda sehari apa sih? Yang penting dikomunikasikan dengan baik di tingkat perusahaan. Tapi dengan catatan harus pembayaran THR-nya harus dibayar dengan nilai yang penuh. Tapi betul tidak sih Pak Darwoto, memang kadang-kadang itu ada main begitu dengan oknum-oknum di pemerintah daerah gitu dari pengusaha sendiri? Ya, untuk lebih jelasnya sih saya nggak bisa mengerti ya, tidak tahu terkait dengan adanya oknum dan lain sebagainya. Tetapi kan fakta itu kan kalau menurut Mbak Mira tadi kan katanya ada gitu kan. Nah, tetapi sejauh ini yang kita dengar memang di lapangan itu terjadi kekurangan tenaga pengawas, itu fakta memang. Nah, oleh karenanya kalau nggak salah kan hari ini Kementerian Tenaga Kerja juga melakukan rapat koordinasi ya dengan dinas-dinas seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan posko-posko yang disiapkan di Dinas Tenaga Kerja itu meskipun tidak ada pegawai pengawas, pegawai perantara pun bisa memantau ya, bisa memantau mana-mana saja perusahaan yang
tidak membayar THR tepat waktu maupun membayar nilainya kurang dari itu gitu loh. Bu Mira, Anda yakin tidak dinas-dinas di daerah itu betul-betul bisa melakukan pengawasan begitu terhadap penyaluran THR ini? Saya sebelum jawab itu, saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Darwoto ya terkait dengan tadi oknum-oknum tadi yang bermain mata gitu ya, bermain mata dengan para pengusaha. Kami mendapat informasinya memang dari kawan-kawan pekerja buruh gitu. Memang ini seperti angin ya, ada dirasa tetapi kenyataannya nggak ada gitu. Tapi memang gitulah kenyataannya ketika ukurannya ya tadi mereka datang mengawas itu ya, kemudian setelah itu ya tidak ada pembayaran THR-nya. Itu kan indikator dugaan-dugaan kuat gitu ke arah sana. Nah yang kedua tadi ini kan sudah dialokasikan gitu ya 1 tahun sebelumnya gitu, artinya sudah tidak ada lagi alasan mereka kuat atau tidak kuat untuk membayar THR gitu. Artinya sekali lagi indikator yang paling mudah adalah nakal ketika sudah menjelang hari hanya mereka bilang nggak kuat. Nah itu pasti nakal pengusaha. Yang ketiga tadi pertanyaannya bahwa apakah bisa gitu ya menjadi pengawas. Saya harap tadi seperti dengan Pak Darwoto harusnya harusnya bisa. Ini udah betul-betul tadi Presiden Pak Jokowi juga menyampaikan hari ini kan, mengatakan bahwa agar diberikan seminggu paling lambat 4 hari sampai dikasih ultimatum kayak gitu. Artinya patuh dong terhadap putusan Pak Presiden gitu ya, sebagai Presiden Republik Indonesia dipatuhi oleh para pengawas-pengawas itu. Nggak boleh lagi mereka tidak patuh gitu untuk mengawasi, kan mereka sudah diberikan upahnya, gajinya oleh negara dari pajak rakyat. Gitu. Baik, terakhir kepada Pak Darwoto, mungkin arahan kepada pengusaha dari Apindo sendiri seperti apa pada penyaluran THR pada tahun ini? Ya, harapan saya seluruh pengusaha membayarkan THR sesuai dengan ketentuan dan dibayar dengan penuh. Kemudian juga untuk teman-teman bekerja yang seandainya mengalami seperti itu, apalagi di era sekarang kan lebih gampang ya melaporkan segala sesuatunya, nggak kayak zaman dulu. Sekarang kan bisa melalui sosmed juga bisa menjadi kontrol ya untuk bagaimana perusahaan-perusahaan itu membayar THR-nya. Dan 2023 ini menjadi momentum yang baik untuk kebangkitan ekonomi di negara kita ini. Terima kasih. Ya, Bu Mira, arahan kepada pekerja yang mungkin masih was-was THR-nya dibayarkan atau enggak nih pada tahun ini, silakan. Ya, untuk kepada seluruh pekerja buruh Indonesia, satu, ketika Anda sudah melaksanakan kewajiban Anda bekerja lebih daripada 1 tahun gitu ya, maka Anda mendapatkan haknya untuk THR 1 bulan upah. Dan Anda berhak menyampaikan itu langsung kepada pengusaha. Silakan ketika ada serikat pekerja, serikat buruhnya di sana, silakan melalui wadah serikat pekerja, serikat buruhnya. Dan kalau belum ada, kawan-kawan pekerja buruh bisa juga melakukan menyampaikan kepada para pengusaha. Nggak usah takut, jangan takut. Yang kedua, ketika memang tidak ada dalam tanda kutip itikat baik dari pengusaha, ya kawan-kawan bisa melaporkan itu ke dinas-dinas tenaga kerja kota, kabupaten atau setempat untuk menyampaikan atau melaporkan si perusahaan tersebut yang tidak mau membayarkan secara cepat ya, jangan sampai terlambat. Oke, baik. Harapan kita semoga kemudian semua pengusaha membayarkan THR tepat pada waktunya dan utuh. Terima kasih Bu Mira, Pak Darwoto telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis pada siang hari ini. Selamat siang.